Baru bekerja 3 bulan sudah dipecat. Halo, assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Ya, kita balik lagi ke cerita hari ini. Mau tahu kisah lanjutannya? Cekidot. Baru bekerja selama 3 bulan sudah dipecat oleh PT tempat dia bekerja. Ya, inilah kisah mas-mas karyawan PT KRL sama Mbak Anita si Mbak Tumbler tuh. Baru bekerja selama 3 bulan langsung dipecat. Ironisnya pemecatan itu terjadi karena bermula saat pengakuan seorang wanita penumpang yang telah kehilangan botol minum tuku miliknya, atau yang sekarang lagi booming disebut tumbler ya, tumbler tuku. Jadi merek botolnya itu botol tuku gitu, ada tulisannya tuku gitu di tumblernya itu, di botol minumnya itu. Kejadian tersebut bermula saat wanita itu pulang bekerja dan menyadari bahwa barang bawaannya itu ada yang tertinggal atau ada yang kurang di jinjitnya, yaitu berupa tas dan botol tumbler merek tuku tadi. Nah, datanglah inisiatif dari seorang mbak-mbak ini tadi, kita sebut saja namanya Mbak Anita, saat dia melakukan pengaduan ke PT KRL. Dan pengakuan tersebut ditanggapi pula sama salah seorang karyawan PT KRL. Dan ternyata benar ada barang yang ketinggalan pada saat itu berupa 1 buah tas saja. Tasnya ditemukan, iya betul kata Mbak Anita, itu memang tas saya. Tapi anehnya botol minumnya kok nggak ada, kata Mbak Anita ini tadi. Setelah perundingan panjang dan akhirnya Mbak Anita ini tadi tidak terima bahwa cuma tasnya saja yang ditemukan dan botol minum tumbler tukunya ini tadi tidak ada bersama tasnya. Jadi si mbaknya ini tadi memintalah kepada si emasnya untuk melakukan pengecekan CCTV, yang dimana pengecekan CCTV itu harus melalui prosedur. Tidak bisa sembarangan kita melakukan pengecekan CCTV, apalagi hilangnya itu kayak misalkan udah lewat beberapa jam gitu ya kan, pasti panjang lah proses yang dilalui. Pengecekan ini pun harus melalui prosedur berupa laporan ke polisian setidaknya. Dan karena sesuai penjelasan masnya tadi, si Mbak Anita ini tadi tidak terima, dan malah ia dan suaminya menuduh kalau si emasnya ini yang mengambil botol minum tumbler tuku miliknya tadi. Tidak puas hanya sampai di situ, Mbak dan suaminya ini tadi memviralkan si emas yang bekerja di PT KAI ini tadi tersebut, bahwa masnya lah yang telah mencuri botol minum tumbler tuku miliknya tadi. Karena tidak terima kalau yang ditemukan itu cuma tasnya aja tapi botolnya tidak ada. Sebenarnya itu kelalaian penumpang nggak sih? Bukan kelalaian karyawannya ya kan? Dan mencuatlah berita si botol tumbler ini tadi ke permukaan publik melalui memviralkan ini tadi. Tidak selang beberapa lama, si emasnya tadi akhirnya dikeluarkan lagi dari perusahaan tempat dia bekerja. Padahal nih ya, emasnya tadi baru bekerja selama 3 bulan. Jadi gara-gara botol tumbler hilanglah pekerjaan emasnya nih tadi. Kita geser dulu beritanya dari botol tumbler tuku yang viral ini tadi ke selebriti yang kini terkena skandal perselingkuhan dengan pengusaha muda yang berinisial I. Berita ini mencuat karena adanya pengakuan dari istri sah dari Mas I ini tadi, bahwa Mbak IR ini dan Mas I ini sedang ada hubungan asmara, dan sampai terdapat video syur mereka berdua. Tapi anehnya berita ini semakin lama semakin hangat dan semakin mencuat ke permukaan hingga saat ini. Bahkan menjadi trending botol minum tumbler dan juga trending Mbak IR ini tadi. Masya Allah, Allahu Akbar. Sedangkan ironisnya sekarang kita sedang kehilangan bentuk sosialisasi dari masyarakat kita ya teman-teman. Sekarang ini bencana sedang terjadi di mana-mana, mulai dari erupsi Semeru, gempa, banjir, tanah longsor. Tapi anehnya berita yang menelan banyak korban jiwa dan berita bencana alam seperti erupsi gunung, tanah longsor, banjir bandang, dan lain hal sebagainya yang melanda kota-kota besar, bukan hanya sebagian kecil manusianya tapi seluruh ribuan manusia. Itu seolah kita banyak menutup telinga dan menutup mata untuk berita-berita yang
yang memang tidak diangkat ke publik, tidak diangkat ke permukaan. Ada apa? Kita itu lagi krisis sosial kemanusiaan. Kita ambil dari berita banjir bandang yang baru-baru ini terjadi saja ya teman-teman, seperti di Sibolga, Tapanuli Tengah. Mulai dari beritanya itu mulai dari 24 November lalu sampai saat ini sepertinya tidak ada kabar berita di televisi maupun bantuan-bantuan dari luar daerah untuk mendatangkan bantuan itu sepertinya sulit dan berat sekali, padahal mereka di sana sedang pemadaman listrik, kehilangan rumah, mereka kelaparan, kedinginan, kehilangan rumah, kehilangan keluarga, dan bahkan mereka tidak tahu arah tujuan mereka setelah ini bakal kemana lagi. Walaupun ada sebagian daerah yang memang sekarang sudah surut, tapi rumah mereka, tempat tinggal mereka itu tidak bisa ditempatin dan tidak layak dipakai lagi. Tenda-tenda pengungsian pun tidak terdapat. Ada apa sebenarnya? Dan mirisnya lagi, ada segelintir orang yang menyebut bahwa kejadian tanah longsor dan banjir bandang itu adalah AI atau editan bapak kau. Editan dibilangnya. Ini murni terjadi nyata, bukan editan, bukan kecanggihan teknologi zaman sekarang. Ribuan manusia sedang menderita di sana. Setega itu kalian menyebut bencana ini sebagai editan atau AI? Ya Allah, buka lebar-lebar mata kalian. Memang ini sudah diprediksikan jauh-jauh hari oleh BMKG. Tepatnya pada 21 November lalu bahwa siklon tropis ini akan muncul dan terjadi di beberapa wilayah mulai dari Selat Malaka, Aceh, Sumatera Barat, Padang itu yang akan berdampak, Kepulauan Riau dan sekitarnya itu yang akan berdampak. Siklon tropis yang dimaksud BMKG itu adalah angin kencang, hujan deras, hujan lebat, ditambah lagi dengan kelakuan segelintir manusia serakah yang ternyata pas kita melihat keadaan banjir di Sibolga itu banyak pohon-pohon yang memang sudah bekas potongan ranting, daun, akar. Balik lagi kerjaan, keusilan, keserakahan segelintir manusia serakah menyebabkan ribuan korban jiwa di bumi kita ini. Kerjaan segelintir pengusaha yang hanya membuncitkan perut mereka saja. Mereka tidak tahu, mereka tidak pernah akan tahu, dan mereka seolah menutup mata dan telinga mereka atas bencana yang akan terjadi ke depannya, seperti tanah longsor, banjir, karena bukit-bukit dan gunung-gunung di sana tidak ada lagi akar kokoh yang menopang, tidak ada lagi akar yang bisa menyerap curahan air hujan yang jatuh dari langit. Bahkan ada yang bilang selama 25 tahun aku tinggal di Sibolga ini, baru ini aku merasakan banjir bandang. Sederas-derasnya hujan, baru ini aku merasakan banjir yang begitu dahsyat. Sampai aku miris melihat satu video di mana seorang anak perempuan bersama bapaknya yang sedang lumpuh di atas kursi roda terjebak banjir setinggi dada, dan bapaknya hanya bisa terdiam duduk di atas kursinya. Anaknya pun cuma bisa menunggu bapaknya di dalam rumah itu. Sayangnya anaknya itu perempuan. Kita tahu perempuan itu tidak terlalu mempunyai tenaga yang kuat itu, apalagi mengangkat bapaknya yang memang besar ya badannya. Satu video itu yang benar-benar membuat aku kayak sedih. Ayo, kalau misalkan ada donasi-donasi yang memang amanah, yang menyalurkan bantuan ke Aceh, Padang, dan terutama di Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Selatan itu, ayo kita ulurkan tangan kita. Satu perak dari saku kita itu sangat berarti bagi mereka. Bantuan tenda, bantuan apa saja yang bisa kita lakukan, mari kita sama-sama membantu teman-teman. Aku yakin setelah ini pemerintah tidak akan tinggal diam, karena di sini ribuan masyarakatnya sedang menangis menderita. Mari sama-sama kita buka wawasan dan pikiran kita, berhenti untuk mengulik dan menggali aib orang. Kita lihat, kita pandang yang benar-benar layak untuk kita selamatkan.
bukan hujatan Mbak Tumblr, atau bukan soal aib rumah tangganya Mbak IR. Mari sama-sama kita rangkul saudara-saudara kita yang benar-benar membutuhkan, memerlukan bantuan dan uluran tangan kita. Jangan diam. Di sini kita saudara satu NKRI. Dan dari pihak Ketua BMKG Pak Nasution sudah menyebutkan untuk bagi para nelayan agar tetap waspada dan berhati-hati, untuk juga aktivitasnya yang sering melaut atau transportasi laut seperti kapal-kapal agar berhati-hati, dan untuk yang sering bepergi-pergian via laut dan via darat coba ditunda dulu untuk kepergiannya kemana-mana, takutnya terjadi apa-apa lagi ke depannya, karena siklon tropis 95B ini benar-benar wah sekali di ujung tahun ini. Ya Allah, di November ini benar-benar banyak pemicu cuaca ekstrim seperti angin kencang, hujan, geledek, kilat, agar kita lebih waspada dan berhati-hati lagi. Terkhusus bagi nelayan dan pelaku transportasi laut, harus lebih benar-benar memperhatikan keselamatan dalam pelayaran. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teruntuk saudara-saudara kita di Sibolga, Aceh, Tapanuli, Bukit Tinggi, semoga mereka semua segera dapat bantuan dan segera menempati tempat yang layak, dan semoga mereka selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dipertemukan kembali dengan keluarga-keluarga mereka yang telah hilang. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dulu untuk cerita kita malam hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ya teman-teman, untuk mendukung channel ini terus maju dan berkembang agar aku bisa memberikan informasi dan informatif yang lebih akurat lagi. Bismillah. Bye bye. Terima kasih.